Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Nah, buat Anda yang punya diabetes, pasti ada satu pertanyaan besar yang muncul. Gimana ya cara ngatur obat biar puasa tetap aman dan lancar? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas panduannya secara praktis. Jadi, Anda berencana untuk puasa, tapi agak was-was soal jadwal minum obat? Wajar banget kok. Ini pertanyaan yang sangat penting, supaya gula darah Anda tetap terkendali. Yuk, kita bedah bareng-bareng aturannya, langkah demi langkah, biar jelas. Oke, jadi nanti kita bakal bahas 5 hal utama. Kita mulai dari prinsip dasarnya dulu gimana biar puasa tetap aman. Lalu kita masuk ke detail 3 golongan obat yang paling umum, sulfonilurea, biguanide, dan jenis-jenis lainnya. Dan yang terakhir, ini paling penting, kita bakal ngomongin soal konsultasi ke dokter. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, puasa aman dan diabetes. Kenapa sih penyesuaian ini penting banget? Gini, intinya tuh simple banget. Waktu puasa kan, semuanya berubah tuh. Jadwal makan kita, jam tidur, sampai aktivitas harian. Nah, karena rutinitasnya berubah, dosis obat juga harus ikut disesuaikan. Tujuannya cuma satu, biar gula darah kita tetap stabil, nggak anjlok terlalu rendah atau malah melonjak ketinggian. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih teknis nih. Kita mulai dari golongan obat yang paling sering dipakai, yaitu sulfonilurea. Coba deh, sekarang lihat obat Anda. Ada nggak nama-nama ini di kotaknya? Gliclazid, glimepiride, glibenclamide, atau yang lainnya di daftar ini? Kalau ada, nah berarti bagian ini pas banget buat Anda. Yuk kita lihat aturannya. Aturannya gampang kok, tergantung jadwal minum Anda biasanya. Kalau biasanya minum sekali sehari, tinggal geser aja waktunya pas buka puasa. Tapi kalau Anda minumnya 2 kali sehari, pagi dan malam, ini aturannya beda. Yang dosis pagi diminum full pas buka puasa. Nah, yang dosis malam ini penting, jadi setengahnya aja pas sahur. Kenapa dikurangin? Biar gula darah nggak drop pas lagi puasa siangnya. Oke, tadi itu sulfonilurea. Sekarang kita geser ke golongan obat lain yang juga umum banget, yaitu biguanide. Nah, kalau golongan ini nama yang paling terkenal udah pasti metformin. Pasti banyak dari Anda yang familiar kan? Karena ini umum banget. Kita harus perhatikan aturannya baik-baik ya. Untuk metformin, aturannya beda-beda tergantung dosis harian Anda. Kalau biasanya minum sekali sehari, gampang, tinggal geser aja waktunya pas buka puasa. Kalau 2 kali sehari, dibagi rata aja, 1 tablet pas buka, 1 lagi pas sahur. Nah, buat yang 3 kali sehari, aturannya jadi 2 tablet pas buka puasa dan sisanya 1 tablet pas sahur. Logikanya, dosis lebih besar saat berbuka untuk mengontrol gula darah setelah kita makan besar. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas beberapa golongan obat diabetes lainnya. Ini kita bahas lebih cepat aja. Buat golongan thiazolidinedions, contohnya pioglitazone, ini aturannya paling gampang diingat. Dosis yang biasa diminum sekali sehari itu tinggal dipindahin aja ke waktu buka puasa. Udah gitu aja. Dosis yang nggak berubah, cuma waktunya aja yang geser. Selanjutnya, meglitinides, contohnya repaglinide atau nateglinide. Nah, kalau sebelumnya Anda minum obat ini entah itu sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali sehari, pas puasa dibikin simple aja, jadi cuma 1 tablet pas buka puasa dan 1 tablet lagi pas sahur. Dan ini biar gampang ingetnya nih buat yang namanya penghambat alfa-glukosidase, contohnya akarbose. Aturannya sama persis kayak yang barusan, mau tadinya minum berapa kali pun selama Ramadan diubah menjadi 1 tablet pas buka dan 1 lagi pas sahur. Gampang kan? Kita udah bahas detail teknis berbagai obat tadi ya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari semua ini, yaitu kunci utamanya. Kalau kita tarik benang merahnya, prinsip di balik semua aturan tadi itu sebenarnya sederhana. Dosis pagi kita pindahin ke waktu berbuka, pas kita mau makan besar kan? Terus, dosis yang sore atau malam itu digeser ke waktu sahur. Tapi seringnya dosisnya perlu disesuaikan, biar gula darahnya aman seharian. Dan sampailah kita di pesan yang paling krusial dari semua yang saya jelaskan barusan. Anggap aja semua panduan tadi itu bekal informasi buat Anda, bukan resep mati. Aturan emasnya adalah selalu, dan saya ulangi ya, selalu ngobrol dulu sama dokter Anda sebelum mengubah apapun, baik itu jadwal maupun dosis obat. Ini wajib ya. Nah, sekarang kan Anda udah punya bekal informasinya nih, jadi pas ngobrol sama dokter bisa lebih nyambung dan terarah. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Udah siap belum menyambut Ramadan tahun ini dengan puasa yang lebih aman dan hati yang lebih tenang?